warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Wulan di vlogs Wulan's Journal. Kali ini di vlog My LPDP Story Part 2. Aku udah janji bakal ngebagi semua pengalaman-pengalaman mengikuti seleksi beasiswa LPDP ya tahun 2021 kemarin. Nah, di vlog yang kedua ini aku akan ngebahas apa aja sih persiapan yang harus kita lakukan sebelum masuk ke tahap seleksi administrasi LPDP. Oke, ada 4 hal. Setelah aku rangkum, ada 4 hal penting yang harus teman-teman persiapkan. 1, teman-teman harus ikut tes TOEFL karena LPDP mensyaratkan tes TOEFL ITP dengan skor 500 untuk dalam negeri dan 550 untuk luar negeri. Tapi aku lihat untuk tahun 2022 sepertinya itu sudah harus TOEFL IBT yang internet based test. Oke, berdasarkan pengalaman aku yang alhamdulillah one shot bisa tembus LPDP untuk dalam negeri. Aku mempersiapkan diri semaksimal mungkin bahkan sebelum seleksi administrasi. Yang pertama yaitu adalah mempersiapkan skor TOEFL-ku 500 lebih. Karena namanya bahasa, kalau tidak dipergunakan, tidak diaplikasikan, walaupun mungkin dulu skorku udah sampai 500 lebih juga, tapi ada sedikit kekhawatiran seandainya skornya nggak nyampe, jadi harus dipersiapkan lagi. Apa aja sih cara-cara yang aku lakukan untuk mendapatkan skor 500? Ya seperti biasa, beli aja buku panduan TOEFL, biasanya banyak lah itu di Gramedia. Coba di antara kesibukan aku bekerja, ya sambil bekerja aku sempetin untuk bahas-bahas soal. Sambil bekerja ya aku sempetin untuk latihan listening, karena namanya pendengaran untuk bahasa ya kalau nggak dilatih, kalau nggak di recall lagi ya bisa kayak vocabnya mungkin kita bisa lupa. Dan apa aja sih strukturnya itu udah lengkap, udah ada buku panduan yang mengikuti TOEFL ITP. Aku punya satu buku pocketbook yang aku beli di Gramedia, dan untuk soal-soal structure reading aku nyempetin dalam sehari untuk ngebahas soal. Kemudian aku juga coba recall lagi listening vocab aku dengan mendengarkan banyak tuh trial listeningnya yang ada di YouTube, banyak ada di YouTube. Oke, kalau untuk TOEFL rasanya mungkin teman-teman udah tahu gimana persiapannya, tapi yang pasti kalau dari pengalaman aku sebelum mengikuti tes TOEFL, aku persiapkan diri dulu. Aku recall lagi listening, aku bahas soal, kemudian tentunya mendaftar untuk TOEFL ITP. Biasanya cuma diadakan 1 atau 2 kali sebulan, aku lupa, 2 kali sebulan mungkin, dan itu harus pada lembaga-lembaga yang memang sudah bekerja sama dengan ITS. Hati-hati karena banyak ya tes TOEFL-nya yang enggak, yang prediction gitu kan. Yang ITP biasanya itu serentak diadakan 2 kali sebulan. Silahkan kunjungi tempat-tempat di kota kalian yang menyediakan tes yang sudah bekerja sama dengan ITS. Kalau aku kemarin di Sumbar itu lembaganya adalah lembaga ITS. Silahkan cari aja di internet, teman-teman bakal temu. Yang pertama adalah ambil tes TOEFL, kemudian mungkin setelah ujian tuh kalau nggak salah sebulan setelah itu sertifikat kalian bakal di-issue. Hati-hati jangan ketipu, sertifikat TOEFL ITP itu modelnya itu seperti ini, lebih kurang seperti ini ya, yang ini lebih kurang seperti ini, ada 3 lembar. Oke, kalau udah tes TOEFL,
sekarang skornya udah dipastikan sesuai, karena kebetulan aku ambil dalam negeri lebih dari 500, alhamdulillah. Dan kemudian yang kedua, apa aja persiapan yang kedua? Yang pastinya karena TOEFL-nya udah memenuhi syarat, yang kedua adalah bikin akun. Bikin account LPDP. Yang pastinya kalian harus bikin account LPDP jauh-jauh hari, karena kadang biasanya busy sistemnya. Jadi silahkan bikin akun dari sekarang kalau mau daftar yang untuk tahap 2 mungkin. Kemudian kalau udah bikin akun ya seperti biasa, go to websitenya LPDP, kemudian bikin account, pilih daftar beasiswa, kemudian nanti kalian akan diarahkan untuk bikin account LPDP. Isikan sesuai dengan email yang aktif, karena ke depan semua hal pemberitaan terkait dengan beasiswa LPDP pada kesempatan pertama biasanya LPDP akan in touch sama kalian lewat email yang kalian daftarkan di account. Jadi yang kedua adalah bikin account. Yang ketiga, apalagi atau yang aku udah janji untuk ASN, apa aja sih surat menyurat tentunya yang harus diurus bahkan sebelum mengikuti seleksi administrasi. Ada beberapa surat, kalau nggak salah tuh ada 3 surat. Untuk ASN itu yang paling penting adalah kalian harus bicarakan niat kalian untuk ikut beasiswa ini sedari awal dengan atasan langsung tentunya. Oh, kalian nggak bisa tuh misalnya udah ikut aja dulu, ntar kalau lulus baru diurus perizinannya, karena nggak bisa seperti itu. Karena LPDP mensyaratkan kalian untuk mengurus surat izin dari pimpinan yang menyatakan di dalamnya bahwa jika yang bersangkutan lulus seleksi LPDP bersedia untuk diberikan tugas belajar. Jadi di LPDP nggak ada istilahnya izin belajar, kalian harus tugas belajar. Jadi benar-benar harus fokus, nggak bisa nyambi, harus kuliahnya yang kuliah reguler, harus fokus. Memang kalian benar-benar LPDP pengennya kalian tuh belajarnya sepenuhnya, nggak sambil bekerja. Oke? Jadi yang pertama, urus surat rekomendasi dari atasan unit. Kemudian berdasarkan surat rekomendasi dari atasan tersebut, kalian harus bikin surat izin ikut seleksi administrasi dari pimpinan eselon 2. Bagusnya itu eselon 2 karena ada pernyataan yang seperti aku bilang tadi, pernyataan bersedia untuk diberikan tugas belajar jika dinyatakan lulus oleh LPDP. Jadi benar-benar harus minta izin dari awal gitu loh. Oke, yang pertama surat rekomendasi dari pimpinan unit, kemudian surat izin atasan. Kalau kalian misalnya seperti aku di dinas, ya berarti calon 2-nya. Kemudian kalau udah surat izin rekomendasi, nanti yang paling penting juga adalah yang ketiga, yaitu surat usulan dari unit yang membidangi sumber daya manusia pada lingkungan kita bekerja. Contohnya aku ASN itu dari BPSDM. Jadi karena ini antar lembaga, makanya kita perlu, waktu itu ya aku ngurus surat usulan ini benar-benar gak ada bayangan seperti apa contoh suratnya, karena gak ada di lingkungan aku yang pernah ambil beasiswa LPDP sebelumnya. Jadi ya perjuangannya waktu itu di situ. Aku coba ke BPSDM. Alhamdulillah sangat dilayani dengan baik, sangat dibantu. Ibunya bilang, oke, kalau gitu, karena belum ada contohnya sendiri di BPSDM sendiri, baru ada 1 orang, kalau nggak salah aku waktu itu guru yang lulus beasiswa LPDP juga luar negeri, tapi itu udah 2 tahun yang lalu dan suratnya sedikit berbeda. Jadi beliau mengarahkan saya untuk bikin surat permohonan pribadi, kemudian bikin juga surat permohonan dari eselon 2 di tempat aku kerja ke pimpinan di BPSDM tersebut.
Jadi ada 2 surat permohonan lagi yang harus dibikin, surat permohonan pribadi, diketik ya, kemudian surat permohonan resmi dari kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ada 2 macam surat permohonan. Nah, kemudian surat permohonan tersebut aku antar ke BPSDM. Kalau nggak salah 2 atau 3 hari setelah itu dihubungin lagi kalau surat usulannya udah keluar. Surat usulannya lebih kurang seperti ini. Dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kelihatan nggak ya? Badan dari sini kelihatan nggak? Oke, nanti kalau nggak kelihatan bakal aku taruh di sini. Nah, isinya suratnya itu kopnya dari BPSDM, kemudian perihalnya adalah rekomendasi untuk mengikuti seleksi administrasi dan akademik beasiswa LPDP atas nama aku, dan ditujukan kepada Kepala LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, ini ditandatangani oleh Kepala BPSDM. Itu surat usulan yang untuk ASN, untuk teman-teman yang udah bekerja. Kemudian itu aja sih surat-suratnya. Jadi kalau aku rangkum, yang pertama, bikin surat rekomendasi dari pimpinan unit tempat kamu bekerja, mungkin atasan langsung atau atasan dari atasan langsung. Kemudian berdasarkan surat rekomendasi tersebut, teman-teman bikin surat izin atasan yang dipimpin oleh minimal eselon 2 dari instansi teman-teman, dari tempatnya teman-teman bekerja, mungkin bagi yang non PNS mungkin ya dari perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah bikin surat permohonan ke BPSDM atas nama pribadi dan juga atas nama dinas atau atas nama unit tempat teman-teman bekerja, minta untuk Kepala BPSDM mengeluarkan surat rekomendasi atau surat usulan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Nah, itu aja sih, sampai nanti keluar surat usulan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusianya. Kemudian yang terakhir yang harus teman-teman persiapkan sebelum menuju ke seleksi administrasi adalah esai. Ini yang paling penting, yang paling kritisnya itu di sini. Teman-teman harus nyiapin esai komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Esai adalah wadah teman-teman untuk mempromosikan diri teman-teman, adalah tempat teman-teman untuk bisa sell yourself, menunjukkan dirimu versi terbaik dari teman-teman sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh LPDP. Oke, esai ini jangan dianggap sepele, harus benar-benar dipersiapkan, karena kalau saya berpikir my strengths di waktu saya ikut seleksi LPDP 2021 adalah di esai ini. Karena di sana saya bisa bercerita terstruktur, mengungkapkan pentingnya saya mendapatkan beasiswa ini dan pentingnya kontribusi saya setelah nanti saya selesai studi. Jadi silahkan persiapkan esainya sebaik-baiknya. Di vlog selanjutnya, insya Allah saya akan coba untuk bedah esai yang saya bikin tahun lalu berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan esai yang sudah membawa saya lulus one shot, lulus beasiswa LPDP. Saya akan coba bedah satu persatu paragrafnya. Teman-teman boleh jadikan itu sebagai acuan mungkin atau sebagai insight, tapi tetap be yourself, tulis anything yang bisa menunjukkan kontribusimu untuk Indonesia pasca studi. Oke, baik. Mungkin itu aja persiapan matang, hal-hal yang penting sekali untuk teman-teman persiapkan terlebih dahulu sebelum mengikuti seleksi administrasi beasiswa LPDP. Terima kasih sudah mengikuti vlog My LPDP Story yang kedua. Tetap tonton vlog ini karena aku akan berbagi semua detail pengalaman aku mengikuti beasiswa LPDP di tahun 2021. Jangan lupa dukung aku dengan mungkin like, komen, apapun yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah, dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.